بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alhamdulillah, kita bertemu kembali pada pembelajaran tematik. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Baiklah, hari ini kita akan lanjut mempelajari tematik kelas 2, tema 5 pada subtema 4, pengalamanku di tempat wisata, pembelajaran 5 dan 6. Insya Allah materi-materi yang akan kita pelajari diantaranya mempraktikkan gerak mendarat dalam senam, menjelaskan makna ungkapan minta tolong pada kehidupan sehari-hari, mencontohkan perilaku yang sesuai dengan sila kelima Pancasila, dan mengukur jarak. Pak Adi dan keluarganya telah sampai di kebun binatang. Setelah puas melihat berbagai jenis binatang, mereka beristirahat di sebuah tanah lapang. Pak Adi mengajak anak-anaknya untuk berlomba meloncati kardus. Bagian yang dinilai adalah ketepatan melakukan gerakan mendarat. Pak Adi menekankan anak-anaknya untuk menggunakan kedua kaki ketika mendarat agar tumpuan menjadi lebih kuat. Kegiatan ini melatih kelenturan dan kekuatan otot kaki. Perhatikanlah gerakan meloncat pada gambar berikut. Nah, gerakan meloncati kardus terdiri atas 4 tahap. Yang pertama, sikap awal berdiri tegap. Yang kedua, berjongkok untuk melakukan gerakan tolakan. Yang ketiga, gerakan melayang melewati kardus. Dan gerakan mendarat dengan kedua kaki. Setelah puas bermain di kebun binatang, keluarga Pak Adi pulang ke rumah. Dalam perjalanan, Dewi kelihatan lelah dan mengantuk. Agar Dewi dapat beristirahat, Bu Adi bercerita tentang semut dan kepompong. Di suatu hutan yang rindang, hidup berbagai binatang buas dan jinak. Ada kelinci, burung, kucing, capung, kupu-kupu, dan yang lainnya. Pada suatu hari, hutan dilanda badai yang sangat dahsyat. Angin bertiup sangat kencang, menerpa pohon-pohon dan daun-daun. Krak, terdengar bunyi dahan-dahan berpatahan. Banyak hewan yang tidak dapat menyelamatkan diri, kecuali si semut yang berlindung di dalam tanah. Badai baru berhenti ketika pagi menjelang. Matahari kembali bersinar hangatnya. Tiba-tiba dari dalam tanah muncul seekor semut. Si semut terlindung dari badai karena ia bisa masuk ke sarangnya di dalam tanah. Ketika sedang berjalan, ia melihat seekor kepompong yang tergeletak di dahan daun yang patah. Si semut pun bergumam, Alangkah tidak enaknya menjadi kepompong, terkurung dan tidak bisa kemana-mana. Menjadi kepompong memang memalukan. Coba lihat aku, bisa pergi kemana saja ku mau. Ejek si semut pada kepompong. Semut terus mengulang perkataannya pada setiap hewan yang berhasil ditemuinya. Beberapa hari kemudian, semut berjalan di jalan yang berlumpur. Ia tidak menyadari kalau lumpur yang diinjaknya bisa mengisap dirinya semakin dalam. Aduh, sulit sekali berjalan di tempat becek seperti ini, keluh si semut. Semakin lama, si semut semakin tenggelam dalam lumpur. Tolong, tolong, teriak si semut. Wah, sepertinya kamu sedang kesulitan ya. Si semut terheran mendengar suara itu.
Ia memandang ke sekelilingnya mencari sumber suara. Dilihatnya seekor kupu-kupu yang indah terbang mendekatinya. Hai semut, aku adalah kepompong yang dahulu engkau ejek. Sekarang aku sudah menjadi kupu-kupu. Aku bisa pergi kemana saja dengan sayapku. Lihat, sekarang kau tidak bisa berjalan di lumpur itu kan? Ya, aku sadar. Aku mohon maaf karena telah mengejekmu. Maukah kau menolongku sekarang? Kata si semut pada kupu-kupu. Akhirnya kupu-kupu menolong semut yang terjebak dalam lumpur penghisap. Tidak beberapa lama, semut terbebas dari lumpur penghisap tersebut. Setelah terbebas, semut mengucapkan terima kasih pada kupu-kupu. Tidak apa-apa, memang sudah kewajiban kita untuk menolong yang sedang kesusahan, bukan? Karenanya kamu jangan mengejek hewan lain lagi ya, karena setiap makhluk pasti diberikan kelebihan dan kekurangan oleh Yang Maha Pencipta. Sejak saat itu, semut dan kepompong menjadi sahabat karib. Nah, pelajaran yang dapat diambil dari cerita tersebut yaitu, sebagai makhluk ciptaan Allah, kita harus saling menghargai dan menyayangi antar sesama. Kita tidak boleh menghina siapapun karena semua makhluk merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup sendiri, tapi sangat membutuhkan pertolongan atau bantuan orang lain, dimanapun dan bila manapun. Dan kewajiban kita untuk membantu atau menolong orang yang sedang kesusahan. Sebelum masuk ke kebun binatang, Pak Adi membeli karcis terlebih dahulu. Membeli karcis merupakan kewajiban bagi setiap pengunjung. Setelah membeli karcis, baru diperbolehkan masuk. Mendapat pelayanan petugas kebun binatang merupakan hak setiap pengunjung. Kita harus melaksanakan kewajiban terlebih dahulu, baru menuntut hak. Perilaku di atas sesuai dengan sila kelima Pancasila. Sila kelima Pancasila berbunyi, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima Pancasila dilambangkan dengan kapas dan padi. Makna sila kelima Pancasila adalah bahwa manusia Indonesia menyadari hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Sikap yang mencerminkan sila kelima Pancasila yaitu sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta menghormati hak-hak orang lain. Perilaku yang mencerminkan sila kelima Pancasila adalah gotong royong. Misalnya, gotong royong memperbaiki jalan yang rusak, bergotong royong membersihkan lingkungan sekitar rumah, dan masih banyak kegiatan yang dapat dilakukan secara bergotong royong. Ahmad mengukur jarak dari pintu masuk kebun binatang ke pusat informasi. Jarak pintu masuk ke kandang cendrawasih 250 meter. Jarak kandang cendrawasih ke pusat informasi 5000 cm. Berapa meterkah jarak yang ditempuh Ahmad dalam pintu masuk ke pusat informasi? Nah, di sini kita akan melakukan penjumlahan karena yang ditanya jarak yang ditempuh Ahmad dalam satuan meter. Diketahui jarak pintu masuk ke kandang cendrawasih sama dengan 250 meter. Yang kedua, jarak kandang cendrawasih ke pusat informasi sama dengan 5000 cm. Nah, ini kita perlu mengubah satuan cm ke satuan meter. Nah, cm ke meter naik 2 tangga, maka dibagi 100. 5000 dibagi 100 sama dengan, nah, nolnya kita coret, maka 50 dibagi 1 sama dengan 50. Jadi, 5000 cm sama dengan 50 meter. Jarak tempuh sama dengan jarak 1 ditambah jarak 2 sama dengan 250 meter ditambah 50 meter sama dengan 300 meter. Jadi, jarak yang ditempuh Ahmad adalah 300 meter. Contoh selanjutnya yaitu panjang kandang harimau adalah 27 meter, panjang kandang beruang adalah 2500 cm. Berapa sentimeter panjang kedua kandang harimau dan beruang? Nah, di sini kita juga akan melakukan penjumlahan karena yang ditanya panjang kedua kandang.
Diketahui panjang kandang harimau adalah 27 meter. Nah, di sini kita akan mengubah satuan meter ke sentimeter. Naik turun 2 tangga, maka dikali 100. 27 meter sama dengan 27 kali 100 sama dengan 2700 cm. Sedangkan panjang kandang beruang sama dengan 2500 cm. Penyelesaiannya, panjang kedua kandang sama dengan panjang kandang harimau ditambah panjang kandang beruang sama dengan 2700 cm ditambah 2500 cm sama dengan 5200 cm. Jadi, panjang kedua kandang harimau dan beruang yaitu 5200 cm. Sekian materi tematik untuk hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam menyampaikan materi. Marilah kita tutup pembelajaran dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum.